Barangkali, ini salah satu dari banyak bukti bahwa di masa lalu Nusantara, demokrasi telah lama hidup. Mulai dari bunyi pepatah, Raja Adil Raja Disembah, Raja Lalim Raja Disanggah, sampai gerakan rakyat untuk mendongkel kekuasaan sang raja. Tentu saja, tak harus karena Raja Lalim. Cukup karena ia berbeda dengan sebagian besar kehendak rakyat. Misalnya yang terjadi pada Kerajaan Bon, Sulawesi, di abad 17. Karena menerima agama Islam, ia digulingkan. Raja tersebut bernama Latenri Rua, yang naik tahta sebagai Raja Bon ke-11 pada 1611, menggantikan sepupunya, Witenri Patupu Matinro Risidenreng. Ketika Witenri Patupu meninggal, orang Bon sepakat mengangkat Latenri Rua menjadi raja di Bon. Dalam Lontara Akarungeng Ribon, disebutkan bahwa Latenri Rua menikah dengan sepupunya Wibaji atau Widangke Lebae Datu Mario Riwawo. Dari pernikahannya itu lahirlah Witenri Sui. Witenri Sui menikah dengan Tu Lempe Arung Patojo, saudara kandung Datu Sopeng Bowe. Latenri Rua, dalam sebuah sketsa, Sumner, Geni.co. Latenri Rua tampaknya hingga kini menjadi Raja Bon dengan masa pemerintahan yang paling singkat, hanya 3 bulan, sebelum dilengserkan Dewan Adat Pitu Kerajaan Bon. Pasalnya, segera setelah Latenri Rua memangku jabatan sebagai Raja Bon, datanglah Raja Gowa membawa Islam ke Bon. Sebagaimana kita tahu, di kawasan itu saat itu Gowa adalah kerajaan besar, dan kemungkinan, Bon adalah kerajaan vasal dari Gowa. Pada mulanya penguasa kerajaan Gowa meminta kepada Raja Bon Latenri Rua menerima agama Islam sebagai agama resmi di kerajaan Bon. Pesan Raja Bon yang disampaikan para duta mereka kepada Latenri Rua tampak sebagai sebuah tawaran. Menurutku Islam adalah kebaikan dan dapat mendatangkan cahaya terang bagi kita. Oleh karena itu saya berpegang pada agama Nabi. Kalau engkau menerima pendapatku, maka Bon dan Gowa akan menjadi besar untuk bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hal itu menyangkut rakyat banyak, Latenri Rua merasa perlu terlebih dahulu menyampaikan hal itu kepada Dewan Adat Pitu Kerajaan Bon. Konon, saat itu Latenri Rua berkata kepada orang-orang Bon, "Kalian telah mengangkat saya menjadi raja agar membawa Bon kepada jalan yang baik." Raja Gowa datang membawa agama Islam, yang menurutnya adalah kebaikan yang harus disebarkan. Sesuai dengan perjanjian kita sejak dulu, siapa yang mendapatkan kebaikan, dialah yang berkewajiban menunjukkan jalan. Karena itu saya mengajak kalian untuk menerima Islam. Tetapi Dewan Adat Pitu menolak ajakan kerajaan Gowa yang disampaikan melalui raja mereka itu. Lontara Akarungeng Ribon juga menceritakan penolakan rakyat Bon tersebut. Merasa tak ada gunanya berahasia, Latenri Rua membuka masalah itu kepada rakyatnya. Kalau kalian tidak menerima baik maksud Raja Gowa, padahal dia benar, dia pasti akan terus memerangi kita. Kalau kita kalah, berarti kita menjadi hamba buat mereka. Tetapi kalau kalian menerima dengan baik, kita dijanjikan berdamai. Namun kalau kita mau melawan, itu pun wajar. Jangan kalian menyangsa-sasen, bahwa saya Jerry untuk melawan. Ketika semua orang Bon menolak Islam, Latenri Rua hanya diam. Ia mengerti mengapa rakyatnya menolak. Mereka umumnya berpendapat, Gowa mengajak masuk Islam hanya karena akal-akalan supaya kerajaan besar itu bisa mendominasi kekuasaan di Sulawesi. Latenri Rua kemudian memilih mengungsi ke Patiro. Masyarakat Patiro sendiri kemudian juga menolak untuk memeluk Islam. Tak lama setelah pengungsian, datang utusan Dewan Adat Pitu Bon. Isinya memberitahukan bahwa dirinya dilengserkan sebagai Raja Bon karena dianggap melalaikan tugas sebagai seorang raja. Ketika kabar tersebut sampai kepada Raja Gowa, ia sangat marah. Baginya perlakuan Dewan Adat Pitue Bon yang melengserkan seorang raja hanya karena menerima agama Islam, sangatlah berlebihan. Ia mengutus orang menemui Latenri Rua, mengundangnya bertemu di Palete. Disinilah keduanya, Raja Gowa Sultan Alauddin dan Latenri Rua bertemu. Sultan Alauddin meminta Latenri Rua menyebut wilayah yang dikuasainya. Setelah itu ia diminta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hanya berselang hari, mulailah Gowa melakukan invasi ke Bon secara masif, tak kenal henti. Peperangan ini kemudian dikenal sebagai Musuh Aselengeng atau Perang Pengislaman. Sementara Bon menjadi medan perang, Latenri Rua mengungsi ke Makassar dan tinggal bersama Datu Ribandang untuk memperdalam Islam. Di sana ia diberi gelar dengan sebutan Sultan Adam. Setelah sekian lama tinggal di Makassar, Latenri Rua memutuskan berangkat ke Bantaeng untuk menyebarkan agama Islam.
Di sana ia menghembuskan napas terakhir pada tanggal 28 Oktober tahun 1631.